Halo Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni, ruang ngobrol asik dan santai bersama dengan alumni dari Universitas Dian Nuswantara. Dan hari ini, Cerita Alumni, kita kedatangan tamu dari Fakultas Ilmu Komputer, alumni ya, program studi Ilmu Komunikasi, yaitu Kak Fazada Febriana. Sebelum kita sapa Kak Fazadanya, Aulia mau memperkenalkan ke Dinusian kalau Aulia hari ini nggak sendirian, tapi ada wajah baru di sini yang menjadi co-host untuk menemani Aulia hari ini, yaitu ada Halo, Kila. Dinusian. Iya. Aku Alfa Akila, bisa dipanggil Kila, dan hari ini aku akan menemani Kak Aulia dan juga Kak Oke, Fafa. nih Kak Kila juga salah satu mahasiswa ilmu komunikasi di Udinus. Benar, aku angkatan 24. Oke, langsung aja ini kita sapa, sudah ada di sini bersama Aulia dan juga Kila, Kak Fazada Febrian atau yang biasa disapa dengan Kak Fafa. Halo. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini Kak? Baik dong. Baik. Alhamdulillah. Oke, ini Kak Fafa nih dikenal juga dulunya sebagai anak band ini Kak. Sebelum kita masuk ini ke pekerjaannya Kak Fafa sekarang ya, sebagai social media specialist. Sebenarnya nggak dulu anak band ya. Oke. Sekarang masih Oh, ngeband masih, juga. sampai sekarang masih? sekarang aku masih ngeband. Oh, hobi Kak? Eh, Atau Kalau dibilang hobi sih mungkin hobi dari kecil ya. Dari SD aku emang udah suka main alat musik, tapi kebetulan untuk ngeband itu yang bener-bener aku bikin band sama teman-teman aku itu dari tahun 2019. Bener-bener awal masuk kampus. Awal masuk Udinus ini aku create bareng beberapa teman-teman Udinus juga, dan ada beberapa yang luar Udinus juga. Oh, berarti di Gitu. band itu nggak cuma teman-teman Udinus, tapi Bener. ada yang dari luar juga. Benar. Dan itu konsisten dari awal kuliah berarti Kak? Ya kita konsisten ya, konsistennya lebih ke produce lagu, terus manggung-manggung juga. Cuman karena sekarang kan anak-anak lagi pada transisi ya Kak, habis kuliah lulus, transisi pada kerja, cari waktunya mungkin agak susah ya. Cuman Oh, ya, ya bagi waktu ya. at least kita seneng banget kemarin habis ngeluarin live session juga. Mungkin kalau mau lihat, Boleh. namanya Many West. Oh, Many West. Ya. Kalau itu Pernah denger gak? Aulia udah nggak asing sih Kak Oh, udah Many West. nggak asing? Oh, iya pantesan. Oh, apa nih? Produksi lagunya apa aja tuh Kak? Kalau misal bisa dikasih tahu teman-teman Dinusian ya biar ikut streaming juga. Oke, kalau mau nge-stream lagunya itu semua DSP ada nih di Spotify, Apple Music, YouTube Music, bahkan untuk video klipnya juga udah ada di YouTube. Cari aja Many West di Google pasti ada. Oh, oke. Itu dulu juga Aulia kan dulu juga masuk di HM. Kan sempat Oke. ada acara eventnya yang ngundang Many West juga waktu itu. Iya, Di aku Kota tahu. Lama waktu itu nggak salah. Bener. Nah, Dan hari itu aku ada nggak satu lagu Many West yang aku suka Kak, yang Apa If tuh? You Love Come Back. Nah itu. Oh, Iya kan? itu Nah ya. itu salah satu Many West yang Tapi aku suka. sampai sekarang masih didengerin nggak? Masih Masih, oke. masuk ke itu playlist. Harus ya, harus Heeh, masuk ke lagu. playlist ya. Nah ini kan, Habis ini aku yang masukin ke playlist. nah Oh, boleh ya. itu. Enak banget lagunya, Semuanya. beneran. Beneran? Iya beneran. Ini promosi sekalian ya. Boleh Oke, dong. ini Kak Fafa kan sebagai social media spesialis Oke. di Tentrem Mall. Ini Betul. ceritanya gimana Kak? Setelah lulus kuliah terus bisa kerja di Sebenarnya ini perjalanan panjang banget ya. Nggak langsung jadi sosial media spesialis di perusahaan besar ya. Maksud aku kayak Tentrem Mall, itu menurut aku adalah salah satu perusahaan yang besar. Sebelumnya aku setelah lulus itu sempat jadi radio announcer. Jadi host di salah satu channel radio namanya Gaul FM 87.8 Gaul FM, dan juga aku jadi sosial media spesialis di Irama Records, salah satu record label konvensional yang ada di Semarang. Nah, di situ aku create konten mulai dari manage sosial media dan banyak lainnya yang bisa kulik soal sosial media. Nah, itu tuh nggak cuman sosial media juga sih. Sebelumnya aku juga pernah jualan rumah nih Kak. Oh, Pernah loh aku komisinya marketing lumayan rumah. juga dong Kak berarti kalau jual rumah. Iya, kalau ngomongin komisi sih lumayan ya kalau jualan guys. Nah, kalau laku rumahnya Kalau- gitu ya. Kalau laku ya. Sempet juga buat jadi marketing perumahan, dan ya sekarang hampir 1 tahun ya, sekarang udah 8 bulan aku jadi sosial media spesialis di Tentrem Mall sih, kurang Oh, lebihnya gitu. cukup lama ya Kak berarti. Ya kurang lebih ini jalan 8 bulan 9 bulan deh. Pokoknya aku Iya. belum setahun sih. Oh, memang. belum pas tahun lah ya. Belum tepat oke. setahun. Nah, ini posisi Kakak sosial media spesialis ada timnya atau ada bagian apanya Oke. kira-kira? Nah, kalau di posisiku sendiri sebenarnya aku itu adalah tim marketing communication. Nah, yang dimana fokusnya sama branding kan. Nah, di situ aku memang bekerja secara bisa disebut aku ini seorang markom.
marketing Oke, communication iya. ya, staff markom. Tapi spesialisasinya atau khususnya aku ngurus soal sosial media karena aku sosial media spesialis di sana. Tapi untuk acara-acara yang diadakan oleh mall, oleh markom juga yang di manage oleh markom itu aku juga ikut-ikut bantu juga di sana. Oh, Kayak all rounder gitu. gitu, semua kita sikat gitu. Oh, semua ya Kak. Yeah. Kalau dari platformnya itu apa aja Kak kalau yang di Tentrem sendiri pakainya? Jadi untuk media yang aku pakai sosial media itu ada 3. Yang pertama pastinya Instagram. Teman-teman semua pasti pakai Instagram lah ya di sini. Pakai Instagram pasti Karena pakai. masih pilihannya umum Iya. ya. Yang kedua pastinya TikTok. Anak-anak Gen Z pasti pada main TikTok ya. Nggak cuma anak-anak Gen Z, semua kalangan Hampir kayaknya. semua kalangan pada main TikTok juga sih Kak. Dan salah satu platform lagi yang lagi seneng banget aku mainin ini Threads. Oke, iya tahu. Pakai Threads juga nggak? Enggak sih. Kalau aku nggak pakai Threads, cuman sering lewat kan kalau kita main Instagram, Oh, dan ada katanya kayak- lebih asik Aktifnya itu sering Threads. masuk. Iya, dibanding platform yang satunya. Nah, tapi Kak Fafa, kan sosial media spesialis tuh kayak jadi sering profesi yang sering dibanggain nih sama Dibanggain para sama Gen Z gitu. Tapi semantap apa sih Kak kalau udah masuk sosial media spesialis tuh achievement yang sudah dicapai Kak Fafa tuh apa? Mungkin aja? selama 8 bulan, Mungkin selama 8 bulan berkarir. Selama 8 bulan, jadi gini sih, kalau menurut aku konten itu, semua konten yang aku produce itu bersifatnya dinamis, nggak selalu up terus, nggak selalu low terus. Di situ aku pakemin dengan 3 pilar, beberapa pilar-pilar konten yang aku khususin. Jadi nggak selalu konten tuh yang ini aja, konten tuh berubah-ubah, termasuk kayak FYP. Minggu ini FYP-nya kayak gini, minggu depan FYP-nya beda lagi. Nah itu salah satu yang challenging juga sih, gimana kita bisa ikut following trend yang dimana padahal akun kita tuh adalah akun mall gitu. Kadang kan kalau Gen Z kan asal ya kayak lagi santai-santai terus ikut video-video FYP gitu kan banyak ya. Kalau kita tuh kayak ngemasnya kayak harus terperinci dulu karena approvalnya pun nggak langsung aku upload aja, asal aku upload. Jadi kayak harus Ada beberapa tahapan ya yang harus beberapa dilalui. tahapan approval lainnya yang harus aku tempuh dulu, kayak bikin konten, editing, habis itu finishing. Setelah finishing baru aku approval ke bahkan sampai ke general manager juga. Oh, Gitu. oke. Berarti ada prosesnya sebelum konten itu mungkin upload ya Kak di Yang sosial betul. media. Nggak se-random itu. Nah. Dan gak secepat itu juga. Nah ini Benar. pasti kan ada tantangan-tantangan tersendiri nih selama bekerja. Nah ini kita akan bahas setelah ini. Oke. Jadi di Nusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Halo Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni. Kak Fafa, tadi kan sempat terpotong nih kita pembicaraannya mengenai tantangan selama berkarir dan bekerja mungkin sebagai sosial media spesialis di Tentrem. Kira-kira apa nih Kak? Kan tadi banyak tahapan nih sebelum kontennya upload gitu. Benar. Mungkin tahapan sebelum uploadnya juga ya, tapi mungkin lebih susahnya tuh karena kita aku sendiri ya harus nge-create tentunya konten bulanan ya. Per hari tuh mau upload apa aja, yang diupload itu apa, juga produksinya kapan, termasuk karena di Tentrem ini kita dituntut juga buat ketika ada greetings kayak misal hari besar, kita juga harus ngebikin kayak short movie gitu ya. Kalau short movie yang mungkin cuman 1 menit di Instagram atau di TikTok, tapi buatnya itu bisa berhari-hari, bisa retake kayak gitu. Nah, dan yang kedua mungkin tantangannya adalah ketika report ya, ketika awal bulan kayak gini nih. Nah, ini masa-masa panik nih, karena soalnya harus engagement harus naik, tentunya follower juga harus naik, harus intinya berkembang dari bulan-bulan yang sebelumnya juga. Dan apa ya, sebenarnya tuh kalau kesusahan tuh nggak aku pikir sebagai sebuah kesusahan Tapi sih, karena sebuah sebuah tantangan tantangan aja, kayak senang aja. Oh, challenge nih, bisa nggak sih aku achieve ini? Kalau nggak bisa, oh ya udah, ntar kita coba lagi pakai formula yang lain. Ada target-targetnya nggak Kak? Ada, pastinya ada. ada target-target tertentu lah yang nggak akan aku sebutin di sini ya tentunya ya. Oke, Tapi oke. pastinya ada targetnya. Kalau dibilang, tapi aku sering sih lihat di konten-konten kalau pekerjaan sosial media spesialis itu udah menjadi
posisi ternyaman kerja untuk Oh, Gen Z oke. ya. Iya. Belum tahu aja tuh tiap hari bikin konten terus. Padahal ada rincian yang memang ada peraturan-peraturan, mungkin SOP yang harus dijalani gitu Iya, kan. iya. Jadi sebenarnya tuh kan kalau sosial media spesialis tuh lebih ke strategi juga ya. Jadi setelah report kita juga analitik. Jadi kita nggak cuman by konten aja, by visual aja, tapi kita juga collect by data, termasuk Oke. kayak rival-rival kita ataupun performa konten tahun ini, tahun kemarin. Jadi dari awalnya adanya Instagramnya Tentremol itu udah ada semua datanya sampai sekarang. Ya, Oke. itu mungkin yang ketika masuk Ilkom tuh gak ada matematika. Men, di sini ada matematika. Tetap ada Tetap ya, hitung. dengan angka-angka itu tetap nggak asing, tetap ada. Ya. Bener, tetap. Kak Fafa kan tadi bilangnya prodi Ilkom ya. Ya, prodi Ilkom. Dulu tuh gimana Kak awalnya? Kenapa memilih Ilkom? Wah, kalau aku bilang ikut mantan kan nggak enak ya. Jadi aku karena teman-teman aja gitu. Karena teman-teman kuliah di sini juga, dan awalnya tuh aku malah pengennya Sasing nih. Tapi Gimana karena bisa jadi ke Ilkom? aku kayaknya orang yang suka ngobrol aja. Jadi ya udahlah, kayak Ilkom seru nih. Lagian nggak ada matematika juga kan. Awalnya mikirnya gitu, pokoknya nggak ada matematika tuh Ilkom. Ternyata Udah. ada Kak. Ternyata tiba-tiba ada matkul Ada namanya statistik. statistika. Wah, itu. Bikin nyaman di Ilkom tuh. Enggak, nyaman. Nyaman Oh di gitu Ilkom. ya ngomongnya. Tapi itu penting sih. Nah, terus Apa lagi? selanjutnya dari pekerjaan Kak Fafa sekarang, seberapa relevan sih matkul-matkul di prodi Ilkom tuh dengan pekerjaan Kak Fafa? Ini tuh sebenarnya hampir semuanya kayaknya relevan ya. Dan di sisi lain kadang tuh aku juga as a MC yang enggak yang apa ya, bisa dibilang bukan yang MC profesional juga. Aku di luar juga nge-host juga kadang. Nah, itu materi public speaking tuh sangat penting banget. Dan kalau untuk sosial media itu materi mungkin digital marketing, pemasaran, publikasi, pokoknya aku nggak bisa detail ingat satu persatu, tapi itu berguna banget buat ilmu aku kerja sampai sekarang, dan terus diasah terus sih tentunya. Apalagi juga di Udinus kan ngajarinya juga banyak sekali mata kuliah ya Kak, dari public speaking, Bener. terus juga Pengelolaan konten pengelolaan digital. konten Nah. digital. Itu kan udah nggak asing lagi mungkin sama pekerjaannya Kak Fafa sekarang, gila. Iya kan ya Kak? Bener. Bener banget. Nah, kira-kira nih ya Kak, mungkin dari mata kuliah itu ada nggak sih Kak mata kuliah favorit mungkin dari Kak Fafa? Ya masih Mata ingat mungkin? kuliah favorit apa ya? Apa ya? Jujur kalau mata kuliah favorit tuh aku lebih keinget waktu aku tugas akhir dulu. Mungkin itu nggak tahu ya, oke. bisa jadi mata kuliah atau nggak tuh? Bisa Tugas- jadi nggak bisa- tugas akhir? bisa jadi, itu Skripsi. salah satu ya, Karena Kak, ya? dulu aku nggak skripsi yang cuman apa ya, kayak analisis gitu ya. Iya, Aku bikin mungkin sebuah nulis, lagu iya. juga. Oh. Di situ aku bikin sebuah karya lagu, pengkaryaan seni. Itu intinya tentang mitos pernikahan Jawa Sunda tuh. Dulu aku bahas di situ jadi sebuah lagu. Itu aku jadi masih ingat sebuah banget dulu. Ada judulnya nggak Kak? Apa? Ada, nanti kita kasih tahu lagi ya. Oke. Nanti kita Oke. kasih tahu di belakang ya. Oke, nanti di Tapi belakang aku kita ingat itu omongin. konsepnya apa gitu. Oh, oke. Berarti Kak Fafa ngambilnya TA ya Kak waktu? Iya, dulu ngambilnya TA Oke. sama Bu Nah, Astin. Nah, ini kan pasti kan terbaik Bu Astin, terbaik. Bu Astin. Ibu Astin di situ. Oke, Kak Fafa kan juga sebelumnya tadi kan ngeband juga. Iya, Nah, berarti ngeband. tentunya dengan pekerjaan sekarang ada relasi-relasi yang mungkin bisa Kak Fafa capai nih sampai sekarang. Wah, Kira-kira gimana Kak? gimana ya, kalau ngomongin relasi tuh banyak banget ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh nih, di kantor aku di Tentrem itu satu tim aku aja anak Udinus, anak Kilkom juga, namanya oke. Abel. Itu marketing Briandi event. ke Abel. Briandi banget. ke Abel. Betul. Itu satu Mas tim Abel. sama aku. Nah, yang kedua ada lagi namanya Cita Media. Nah, itu cutting saja. Cutting juga. Ya, itu Betul. aku cuttingmu juga. Oh iya betul. Nah, dia ada di divisi casualising. Jadi nggak jauh-jauh aja di kantor aja udah ada anak Udinus nih. Apalagi di luaran Udinus, dan masih banyak juga yang teman-teman aku seangkatan, mungkin beberapa juga ada yang jadi markom juga ya kalau nggak salah. Aku juga sempat lihat juga bagian kreatif juga, bahkan ada yang di radio Iswara yang dulu Trax FM itu ada Irsyad, dan
kalau ngomongin Telkom kayaknya masih banyak lagi deh. Masih banyak. Berarti ini membuktikan bahwa alumni ilmu komunikasi Udinus nih udah pada kerja dengan kerjaan-kerjaan yang keren-keren juga bisa dibilang ya Kak. Dan relevan juga tentunya dari yang dipelajari di kuliah Bener. sampai dengan pekerjaan yang di kampus sekarang. Gitu. Bener Nah kalau banget. dulu kan Kak Fafa ngambil TA, kira-kira gimana sih Kak peran dari dosen mungkin selama perkuliahan berlangsung atau mungkin selama TA itu sendiri Kak? Oke, kalau di waktu TA itu jujur aku orangnya lebih suka bikin musiknya daripada bikin teorinya. Jadi kalau masalah teori memang aku yang agak susah-susahan ya mungkin ya. Tapi dosennya itu Bu Astin itu selalu, ayo kapan mau bimbingan, itu selalu Bener-bener ngingetin dibimbing kita ya. ya. Berarti ngebimbingnya secara mental juga ya. Kita harus rajin juga ya, otomatis itu ngedorong aku juga biar yuk buruan lah cepetan lulus, ngapain di kampus terus gitu. Padahal Bu Astin mungkin pengennya aku di kampus lagi ya Bu ya. Jadi Nggak, donatur jadi dong, donatur dong nanti. Berarti Kak Fafa nih memang seni banget nih Pila nih. Seninya memang udah dari kecil ya, tadi kan udah dibilang nih. Iya. Memang seni banget Pembahasan tugas akhirnya juga berkaitan dengan seni, dengan musiknya. Benar. Memang kadang mungkin untuk sebagian orang teori itu kayak agak memuakkan Musing, mungkin iya. ya, memusingkan lah, Pusing. memusingkan. Nah, jadi berarti maksud Kak Fafa untuk ngambil TA itu sendiri karena suka di musiknya itu sendiri, pengen berkarya begitu ya. Pengen berkarya dan juga kasih tahu kalau pernikahan Jawa Sunda itu sebenarnya adalah mitos, dan itu bisa aku tuangin dalam sebuah lagu yang bisa sebenarnya bisa juga didengerin di semua platform musik digital juga. Oke, untuk Dinusian Gitu. ya, ini tadi Kak Fafa udah kasih spill sedikit, jangan lupa dengerin lagu-lagunya. Oke, Oke. nah kalau Kak Fafa dulu pas kuliah juga ikut organisasi gitu nggak sih Kak? Kegiatan-kegiatan kampus? Kalau jujur ya, aku kegiatan kampus tuh nggak begitu mengikuti, cuman teman-temanku rata-rata sih anak-anak HM ya, himpunan mahasiswa ya. Ya jatuhnya aku yang ngikut ngumpul mereka doang, tapi nggak itu ikut nambah relasi HM-nya. juga berarti ya Kak, Nambah di situ? relasi juga di Oke. situ. Lumayan sih Dan dari. ternyata ketemu di pekerjaan yang sekarang. Nah, tiba-tiba loh ternyata satu kerjaan sekarang. Jadi nggak nyangka aja ya, yang awalnya cuma teman kampus tiba-tiba Iya. sekarang jadi teman kerja yang dimana ketemu 9 jam setiap hari. Iya. Oh ya udah, dari kampus kita kerja ketemu lagi ya udah. Ini kayak jadi Udinus mendominasi. Indonesia Betul. mendominasi. Jadi betul. kuliah di Udin. Dan ini pasti kan ada skill-skill ya Kak ya. Jadi social media spesialis. Nah, ini bisa disampaikan nanti di segmen selanjutnya. Oke. Oke, untuk Dinusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Hai Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni. Kak Fafa ternyata ini udah di segmen terakhir loh. Oh iya. Iya, cepet banget gak sih Kak? Pas dia Kak ya. Padahal mau nambah segmen lagi bisa nggak? Boleh nanti di next episode kali ya Kak. Bab. Oke, ini kan Kak Fafa sebagai social media spesialis, Ya. tentu nih harus ada skill-skill yang harus dimiliki nih. Mungkin untuk mahasiswa ilmu komunikasi dan mungkin mahasiswa yang lain mau terjun ke dunia social media spesialis. Kira-kira skillnya kalau menurut Kak Fafa tuh kayak gimana aja sih skillnya? Skillnya apa ya? Melek sama sosial media sih, nggak cuman scroll aja, tapi tahu cara penggunaan platform, tahu cara gimana ads tuh nggak cuman di Instagram aja, bisa pakai Meta Ads dan banyak tools lainnya yang bisa dicoba. Dan juga yang ketiga adalah konsisten. Itu menurutku susah banget tuh, karena ketika Betul. kita ngide kreatif, kita pekerja kreatif ya, ketika ide itu habis kadang tuh gampang burn out, apalagi Gen Z, malas pulang, cabut. Jadi nggak konsisten, Jadi nggak nggak upload konsisten, dan bingung. bad mood kemudian. Bad Nah, mood. tiba-tiba kontennya gini nih, gimana ya, Banyak juga kurang, yang biasanya punya overthinking. tapi itu dibiarin Dipendam, Iya. dibiarin jadi direalisasikan. ide aja, kayak Nah. nggak direalisasikan. Nah, karena mungkin semua orang punya standarnya masing-masing ya. Kalau bikin konten ya, pasti pun kamu kalau punya Instagram pengen yang feeds-nya tuh looks-nya seperti ini, Iya. pengen yang vibe-nya tuh kayak gini. Aku tuh pengen dikenal seperti ini. Nah, ini sama halnya kita membentuk branding sebuah sosial media di salah satu perusahaan juga ya, termasuk di Tentram. Nah, itu apa yang aku
rasain di situ, ya aku berusaha menjadi sudut pandangnya adalah aku dari Tentremolnya itu siapa, baik dari siapa yang melihat aku pengen dilihat oleh siapa. Nah, itu juga menjadi salah satu hal research. Tadi balik lagi konsisten, yang terakhir ini basic sih, tapi semua orang harus mau belajar terus. Mau belajar terus, Iya, upgrade betul. skill. Pengen taunya harus tinggi gitu. Bener, karena sosial media itu nggak akan pernah ada habisnya, dan sosial media itu selalu bersifat dinamis. Nggak ada kayak teori apa ya. Kadang aku ngerasa banyak banget nih akun-akun yang ngomong tuh kayak post jam 7 rame, jam 8 rame, jam 9 Iya, rame. betul, betul. Itu tergantung akun Oh, masing-masing, dan itu bisa dilihat di cross check sendiri. Oh. Nah, kalau misal kadang tuh aku maka itu ya, kalau enggak ya pakainya misal kita coba di minggu ini, di week ini kita upload jam 5, upload jam 3, coba lihat mana performance yang paling bagus. Nah, itu baru. Berarti Itu sebenarnya itu tergantung akunnya sendiri ya Kak, Betul. bukan dari mungkin yang viral di sosial media yang upload jam sekian, jam Iya. sekian itu enggak pasti juga. ya, itu kalau menurut aku ya, selama Menurut Kak Fafa nih. aku praktekin. Karena aku juga tadinya nggak ikut itu, tapi kok nggak works di aku. Mungkin works di teman-teman yang udah ngelola sosmed lain ya, tapi kalau di aku kayak kok nggak works. Makanya aku selalu cari formula-formula lagi. Jangan takut salah, nggak usah minder bikin konten, pede aja kalau bikin konten. Gitu. Nah ini kira-kira ada nggak sih, pasti ada dong Kak, harus ada sih pesan dari Kak Fafa mungkin untuk mahasiswa atau mahasiswa ilmu komunikasi, atau mungkin pelajar-pelajar yang mau lulus ini kan udah pada lulus juga nih Kak. Oh, ini habis pada lulus ya? Iya, Ngomong ya? lulus Juni. SMA. Oh iya, lulus SMA. Yang mau masuk Oke. kuliah nih kan. Nah, Oke. kira-kira ada nggak nih Oke. pesan mungkin dari Kak Fafa? Apa ya, pesanku simpel aja sih, buat yang pengen kerja di dunia kreatif, pengen ngulik-ngulik hal kreatif, ataupun pengen jadi sosmed spesialis, kamu harus daftar Ilkom Udinus, worth it banget. Worth it banget. Jadi buat siswa pelajar yang bingung mau masuk kuliah di mana, suka ngobrol, bisa masuk ke Ilkom Udinus. Sama ini Kak, Apa nih? Apa nih? harapannya nih untuk selanjutnya prodi Ilkom Udinus tuh dari Kak Fafa gimana? Ini Kak, harapan dan juga mungkin masukan juga untuk ilmu komunikasi Udinus, karena ini kan ada S2 juga nih Kak sekarang Oh Ilkom. iya? Iya. Malah aku pengen masuk S2-nya, bisa nggak? Nah, bisa Sekalian banget. pengen nih malah Sekalian nih. promosiin juga untuk dinusian yang lainnya. Apa ya, kalau saran sih aku kayaknya bingung ya mau saran apa ya, karena Udah perfect. selama keluar dari sini yang tuh nggak ada Kak kepikiran Fafa apapun. jalani selama kuliah. Mungkin ini sih satu, mungkin karena memang faktor cuaca ya guys, di sini tuh panas. Banyakin Betul tempat-tempat yang adem aja deh, itu doang, kayaknya itu memang doang. semua Semarang panas Iya, nih. semua Semarang panas, karena kan kita deket sama Matahari 5 di kota Semarang, ada di Tugu Muda ya. Ada lampunya lagi Tugu Muda Ada ya. lampunya lagi ya. Jadi Nambah mungkin panas. tambahin spot-spot yang adem gitu ya. Mungkin kalau harapannya sih, harapanku semoga nggak cuman semua alumni, semua para mahasiswa juga bisa jadi mahasiswa terbaik dari Udinus, yang bisa membawa nama Udinus sampai mungkin go internasional, go nasional. Pokoknya semua di kota Semarang, di Indonesia, semua harus ada alumni dari Udinus di sana. Udinus Oke. mendominasi. Udinus Polke. Udinus Polke. Oke, for the better future, sesuai dengan slogannya Udinus. Benar. Oke, mungkin kita harus berpisah di sini Kak Fafa. Terima kasih atas Terima waktu kasih, dan cerita perjalanan karirnya dari lulus kuliah sampai dengan sekarang. Dan Aulia, Akila, dan beberapa kru juga pamit undur diri. Terima kasih untuk Dinusian yang sudah menyaksikan cerita alumni episode hari ini. Sampai jumpa di episode cerita alumni selanjutnya. Dadah.